Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, amin. Kami nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihi li maulih khadimi lima sabaq nasil haqqi wal haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha bi yadihi wa ilayhi yarjul amru kulluh ya fattah ya alim iftah alina fatahan qariban. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, alhamdulillah malam ini kita masih bisa diberikan waktu, kesempatan, kesehatan, dan waktu luang sehingga kita bisa belajar bareng. Tema malam ini yaitu apa ya? Fikih muamalah ya, fikih muamalah yang kontemporer ya. Oke, langsung saja kita bahas ya dari awal. Kita bahas dari biasa secara istilah dulu, dari bahasa. Kalau di sini judulnya atau temanya adalah prinsip fikih muamalah kontemporer ya. Jadi yang pertama prinsip itu kan dasar ya, dasar. Fikih, nah ini kita harus jelaskan dulu nih fikih itu apa, muamalah itu apa, fikih muamalah itu apa, kemudian kontemporer itu sendiri gimana namanya. Oke, fikih itu secara bahasa itu artinya al-fiqhu ay al-ilmu atau al-fahmu. Secara bahasa itu artinya memahami atau mengetahui. Ya, itu secara bahasa. Nah, kalau menurut istilah, fikhu itu artinya ma'rifatul ahkam. Jangan ditulis dulu ya. Ini bahasa Arabnya apa namanya? Istilah ulamanya itu ma'rifatul ahkam asyariyah allati tariquha al-ijtihad. Al-ma'rifatul ahkami asyariyati at-tafsiliyah allati allati tariqatuha itu al-ijtihad. Di mengetahui hukum syara, ditulis enggak apa-apa. Mengetahui hukum syara, hukum syariat gitu aja ya. Hukum syariat yang terperinci yang digali dari ya Al-Quran ataupun hadis gitu ya. Al-Quran maupun hadis. Dengan metode ijtihad. Ya, dengan metode ijtihad. Ijtihad ulama. Ulama gitu. Iya, ijtihad. Ya udah pastilah ya, ijtihad. Jadi fikih itu secara bahasa artinya apa tadi? Ya, secara bahasa mengetahui ya. Al-fahmu ay al-ilmu. Faqahtu asyai'a atau faqahtu al-ilma. Secara bahasa ya, faqahtu, aku mengetahui al-ilma kepada satu ilmu. Atau faqahtu asyai', aku mengetahui tentang sesuatu. Nah, kalau secara bahasa tadi apa? Ma'rifatul ahkam asyariyah. Mengetahui hukum-hukum syara, kan? Tafsiliyah, yang mana hukum-hukum syara itu hukum-hukum yang terperinci. Gitu ya. Dan dengan dalilnya itu terperinci gitu. Dalilnya itu terperinci. Dengan metode yang maksudnya dalil-dalil terperinci itu dari Al-Qur'an hadis ya tadi ya. Dengan metode ijtihad. Nah, dalil-dalil terperinci itu maksudnya gini, dalil terperinci itu kira-kira orang awam ketika dijelaskan ada hadis, ada nas hadis atau Al-Qur'an disampaikan kepada orang awam apa adanya, mereka nggak paham. Nah, itu namanya terperinci. Artinya mengetahui dalil itu harus benar-benar memiliki kemampuan untuk
ijtihad. Contohnya gini, contohnya misalkan hukum niat dalam ibadah atau hukum niat dalam wudhu itu wajib. Ya, hukum niat dalam wudhu itu wajib. Atau niat dalam wudhu itu dianggap termasuk rukun wudhu, ya kan? Lah ini mengetahui hukum ini itu tidak sembarang orang. Yang menyimpulkan bahwa niat dalam wudhu itu wajib itu ulama, hasil ijtihadnya ulama dengan dalil ya yang terperinci. Itu artinya orang yang tidak ulama atau dia itu belum kapasitas ijtihad, dia nggak bisa mencerna dalil sedemikian rupa kemudian menghasilkan hukum, itu nggak bisa mereka gitu. Berbeda dengan hukum syara yang dalilnya mujmal. Ini kebalikannya terperinci. Kebalikannya terperinci itu dalil yang yang mujmal. Mujmal itu maksudnya semua orang dari kalangan gitu ya, semua orang dari kalangan. Ya, pokoknya semua kalangan itu mengetahuinya. Entah itu orang awam, entah dia itu ngerti agama, ngerti agamanya itu dalam atau enggak gitu, semuanya tahu tentang hukum itu. Pokoknya orang awam dan orang yang alim atau orang yang ngerti itu sama-sama derajatnya, sama-sama mengetahui. Nah ini contohnya misalkan kewajiban sholat. Kewajiban sholat, aqimus sholah atau kutiba alaikumus shiyam, atau hukum puasa itu wajib, ya kan? Hukum zina itu haram, ya. Hukum minum khamr itu haram. Itu hukum-hukum yang mujmal, artinya dalilnya itu sudah jelas, semua orang tahu, entah itu orang awam ataupun orang bukan awam. Orang awam aja udah tahu kalau hukum sholat itu wajib, ya kan? Yeah. Apalagi orang-orang yang khos gitu ya. Orang khos itu orang yang ngerti agama. Itu. Nah, kalau hukum-hukum mujmal seperti ini itu tidak dikatakan fikih. Paham ya? Itu bukan ranah fikih. Itu bahasanya gitu. Pokoknya tidak ada masuk fikih gitu. Karena fikih itu ya tadi itu mengetahui hukum-hukum syariat yang terperinci. Gitu. Kalau sifatnya mujmal tadi ini sudah diketahui oleh orang awam dan orang yang khos gitu ya, semua kalangan tahu, ini tidak dikatakan fikih. Maka dari itu kalau dalam hal ini mujmal ini bukan ranah ijtihad. Artinya ini hukum-hukum ini tidak boleh diijtihadi lagi. Ya. Nah, ini udah hukum ini nggak bisa diijtihadi lagi. Artinya nggak bisa ini ada orang misalkan nih mengkaji, ya kayak kemarin saya contohkan itu ada dosen doktor gitu ya, dia mengkaji ulang hukum zina. Iya itu hal luar biasa itu. Ya dia bikin disertasi zina itu ada celah kebolehannya. Wow, nah udah itu gimana kajiannya itu? Bodoh banget. Saya suka. Nah gitu ya. Itu udah bukan ranah ijtihad lagi gitu. Ya harus diterima. Itu nggak bisa diijtihadi lagi gitu. Ya harus kita terima hukum sholat. Zakat wajib, ya udah diterima. Nggak bisa kita kaji ulang. Zaman sekarang nggak perlu zakat misalkan, ya nggak bisa kayak gitu. Paham ya? Nah ini fikih. Udah cukup jelas yang fikih. Oke. Nah kalau tadi kan prinsip fikih muamalah. Nah, fikih itu sebelum ke muamalah, fikih itu sangat luas bahasannya, cakupannya sangat luas. Pokoknya fikih itu atau hukum-hukum syara gitu ya. Tadi kan fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara. Nah, hukum syara sendiri itu apa sih? Ayo. Hukum syara sendiri itu apa? Hukum syara itu apa? Hukum syara itu apa ya? Hukum syara itu khitabullah.
al-muta'alliq bi af'alil ibad. Itu kalau dalam istilahnya usul fikih, ahli usul fikih. Hukum syara itu apa? Yaitu khitab Allah. Ya, khitab tulis saja khitab gitu ya. Khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf. Orang mukallaf ya. Yang berhubungan dengan perbuatan apa? Perbuatan orang mukallaf. Orang mukallaf. Mukallaf itu orang Islam yang berakal dan sudah balik, ya kan? Islam yang berakal dan juga sudah balik. Nah, gitu ya. Nah. Hukum syara itu berarti apa tadi? Hukum syariah. Khitab Allah. Khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf. Mukallaf itu artinya orang Islam yang berakal dan sudah balik. Nah, sudah balik. Nah, jadi khitab itu apa sih? Khitab itu bahasanya perintah, gitu ya. Perintah dan larangan itu termasuk khitab. Khitab itu perintah ataupun larangan. Cakupannya itu perintah ataupun larangan ya. Nah, larangan. Perintah itu masih umum. Nanti dari perintah itu ada maknanya ya diartikan diijtihadi. Maksudnya dari perintah itu nanti bisa ke wajib, bisa ke sunnah, anjuran itu kan ya. Bisa ke wajib atau ke sunnah. Ada dua ya? Iya. Wajib ataupun sunnah. Nah, sunnah kan wajib kan ntar ada wajib kifayah atau fardu kifayah, ada wajib ain gitu kan. Terus kemudian sunnah kan ada sunnah muakkad dan seterusnya pembagiannya lah gitu ya. Itu masuk kategori perintah. Ya, kalau larangan itu nanti ada larangan yang haram, ada larangan yang tidak haram. Itu larangan makruh istilahnya ya. Ya itu masuk larangan. Ya, masuknya di kitab larangan. Cuma larangannya tidak jazim, Kalau mubah itu sebenarnya ya juga sama-sama taklif sih. Maksudnya larangan. Apa ya? Kalau mubah itu ya kalau dalam ahli fikih, usul fikih itu sebenarnya masih menjadi iskal. Masalah iskal itu masih tanda tanya. Sebenarnya mubah itu termasuk hukum taklif apa enggak? Kan gini, nah, sekarang gini, mubah itu kan boleh melakukan ini atau tidak melakukan itu kan? Iya. Ya kan? Iya. Nah, kalau kita masukkan ke perintah, ya gimana? Orang ini nggak merintah, ya kan? Artinya dia misalkan dikatakan perintah, dia nggak melakukan perintah itu ya tidak dia apa-apain kan gitu, nggak dapat celaan juga gitu kan? Mau dianggap larangan, ketika dia dilakukan juga nggak dicela, gimana coba? Makanya ini tanda tanya besar. Ada yang bilang mubah itu atau ibahah mubah ini tidak termasuk hukum taklif. Ya, tidak termasuk hukum taklif. Adapun dia itu dimasukkan ke pembagian hukum, nah itu untuk pelengkap saja, untuk melengkapi gitu. Artinya dia tidak hukum taklif gitu. Mudahnya seperti itu. Ada yang bilang mubah itu hukum taklif. Nah, taklif itu kan konsepnya ya, itu yang namanya taklif itu artinya apa ya, menekan. Kallafa yukallifu, dari asal kata kallafa yukallifu, menekankan. Kalau menekan itu berarti ada unsur beratnya kan gitu. Kamu melakukan sholat perintah kan, taklif, berat apa enggak? Berat. Ya pasti ya. Iya. Kamu disuruh meninggalkan maksiat, itu taklif, larangan, berat apa enggak? Berat, pasti ada ya. Ada unsur beratnya kan, keberatannya. Namanya taklif namanya. Harus ditekankan ini. Nah sekarang mubah itu nggak ada unsur taklifnya sama sekali, nggak ada rasa beratnya ya. Iya. Boleh ini, ya terserah gimana, nggak ada ini kan, gitu kan. Terserah mau ngapain kan, berarti nggak ada beratnya di situ. Nah ini diakalin sama ulama, sisi keberatannya
Ya. Sisi keberatannya adalah kamu tidak diapa-apain, itu sisi keberatannya. Saya juga mikir gimana ini, masih analoginya gimana? Gak masuk. Sampai sekarang tuh masih didebatkan Masih itu. ya. Sampai Ubah. sekarang tuh mubah itu masuknya kemana gitu ya, sampai sekarang. Iya. Itu. Kalau dalam emang ahli usul masih mempertanyakan, tanda tanya. Mubah ini termasuk hukum taklif apa enggak? Iya. Tapi ada nggak Ustaz yang menjelaskan tentang ini mubah di dalam hadis atau Al-Quran itu? Apaan? Tentang ini. Di dalam, ya pasti kalau dalam kajian fikih, terutama kalau dalam kajian usul fikih ya, itu udah pasti dibahas. Dibahas ya, mubah itu. Mubah. Iya. Tapi tadi itu tanda tanyanya. Apakah dia termasuk hukum apa? Taklif atau bukan? Nah, hukum taklif atau bukan. Oke, kembali lagi ke tadi hukum syariat. Berarti udah tahu ya. Nah, artinya hukum tadi kan fikih adalah mengetahui hukum-hukum syariat dengan terperinci kan gitu. Nah, sekarang kamu tahu bahwa tadi hukum-hukum syariat itu kitab Allah berupa perintah ataupun larangan gitu ya. Ya, perinciannya larangan itu nanti ada makro, ada haram dan makro gitu ya. Kalau perintah itu bisa wajib ataupun sunnah atau anjuran kan gitu. Yang berhubungan dengan perbuatan seorang hamba. Nah, bisa disimpulkan bahwa hukum syariat itu mengikat semua perbuatan seorang hamba. Kesimpulan tentang ini saja. Tentang apa? Tentang fikih. Tentang fikih. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah hukum syariat itu mengatur semua. Mengatur semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Mukallaf. Seorang hamba. Iya, kesimpulannya gitu. Fikih. Artinya apa? Fikih itu cakupannya sangat luas. Ya. Tidak hanya tentang sholat, tidak hanya tentang zakat, tentang puasa ataupun haji, tapi semua perbuatan, pokoknya apapun dilakukan, entah itu hubungan antara manusia dengan manusia, apalagi hubungan manusia dengan Allah. Nah, itu semua diatur. Paham ya? Itu maksud saya. Karena semua perbuatan manusia itu akan dipertanggungjawabkan. Itu udah jelas banget ya saja. Udah diatur masih sama Allah. Gitu. Segala perbuatan itu, ya dikenai hukum itu tadi. Semua perbuatan hamba itu terikat atau muta'alliqah berkaitan dengan kitab Allah. Gitu ya. Ya apa yang kita perbuat ya, itu pasti tidak lepas dari hukum Allah gitu maksudnya. Paham ya? Entah itu nanti masuknya di wajib ataupun sunnah ataupun mubah ataupun haram dan seterusnya. Paham ya? Nah, mau dari itu ini sangat luas. Cakupannya tadi itu bisa. Nah, karma juga masuk ke sini juga nggak? Hukum karma itu. Hukum karma. Hukum karma itu gimana? Hukum karma. Iya, maksudnya masuk ke dalam hukum syariat atau bukan? Bukan ya? Itu mah bukan tuh apa ya? Hukum karma ya? Iya. Balasan. Iya. Iya masuk ke hukum syariat atau bukan? Bukan ya? Saya tidak termasuk. Tidak masuk ya. Itu mah beda lagi tuh. Bukan yang kita bahas kan pokoknya perbuatan hamba. Perbuatan hamba. Yang manusia perbuat akan dibahas di hadapan Allah gitu saja. Ya, itu ya. Tapi intinya itu enggak spesifik dibahas di fikih enggak. Fikih itu biasanya cuma hanya membahas tentang hukumnya apa. Itu. Kalau untuk nanti akibatnya ini itu gitu ya. Misalkan secara apa yang ntar dapat dosanya ini, kemudian nah itu nanti bahasannya tidak di fikih lagi gitu.
Tapi bahasanya udah di ilmu tasawuf. Itu Ya, tahu. maksudnya nanti di tasawuf ataupun akhlak maksudnya. Nah, maka dari itu fikih ini sangat luas. Dia membahas hubungan antara manusia dengan hamba. Manusia dengan Allah, yang dinamakan, yang dikenal atau yang disebut dengan ubudiyah. Tulis ubudiyah. Di hubungan dari sini itu nanti Media bahasa. ubudiyah itu yang mengatur hubungan, perbuatan ya, pokoknya perbuatan yang berkaitan, gitu aja deh ya. Mengatur hubungan perbuatan ya. Manusia dengan Allah. Manusia dengan Allah. Dengan Allah. Kemudian yang kedua, Apa? muamalah. Ya, muamalah ini. Muamalah itu yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Muamalah adalah apa manusia? Hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia. Manusia. Iya. Nah, jadi itu dari hukum fikih itu akhirnya keluar itu pembahasan dua itu. Secara umum atau secara global itu nanti bahas masuknya kedua. Dua ini ya. Yang pertama ubudiyah, yaitu perbuatan hamba kepada Allah, hubungannya ya. Hubungan perbuatan manusia kepada Allah. Kemudian yang kedua itu ada muamalah. Muamalah itu yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Itu ada timbal balik atau interaksi sosial. Nah, yang kita bahas itu, karena kita bahas itu muamalah, berarti kita mengkaji atau mempelajari tentang gimana hubungan interaksi antara manusia dengan manusia lain, gitu ya. Antara manusia. Ya, atau antara sesama manusia gitu lah ya. Masih tentang muamalah ya. Nah, ini muamalah gitu. Makanya ranah bahasan muamalah itu ya interaksi manusia. Paham ya? Nah, seperti itu. Ini secara bahasanya ya. Ya, ini sudah istilah. Oh, ini istilah. Ya, sudah istilah. Istilahnya istilah muamalah di mana hubungan interaksi antara sesama manusia. Ini secara istilahnya saja. Udah? Nah, jadi pembahasan tadi apa? Fikih. Dari fikih muamalah kontemporer ya. Oke, tadi kan saya bilang kalau muamalah itu secara umum membahas tentang hubungan manusia dengan manusia atau interaksi sosial lah ya bahasanya gitu. Tapi kalau dalam kitab-kitab fikih kajiannya itu biasanya lebih terkhusus kepada Kitab kajian di dalam kitab. Nah, dalam kitab itu biasanya bahasanya tentang buyuk, buyu gitu ya. Buyu itu jamak dari bay'un. Kemudian nikah. Itu selanjutnya. Buyu atau nikah gitu. Bukan, beda lagi. Oh. Satu buyu gitu ya. Nah, ntar di bawahnya ada banyak. Nah, kemudian secara globalnya aja dulu ya. Secara umum. Yang kedua nikah, tentang nikah. Yang kedua nikah. Itu di dalamnya juga banyak banget itu nanti. Terus di yang ketiga itu jinayah. Oh, jinayah. Jinayah itu ya apa ya? Kekerasan, hukum kekerasan gitu ya. Kekerasan atau ini ya tentang apa? kekerasan dalam
rumah tangga gitu. Tidak harus. Oh tidak. Jinayah Oh, itu bukan. pokoknya Suami. jinayah itu dia pokoknya Tentang hukum bahasanya ya. hukum pidana lah Hukum bahasanya pidana. gitu. Hukum pidana. Hukum pidana Allah gitu ya. Hukum pidana manusia. Hukum. Misalkan nih ada orang pembunuhan atau melukai itu maksudnya jinayah. Nah, gitu ya. Nah, dalam buyuk itu juga nanti ada bahasan. Baik itu jual beli, ya kan? Bahas jual beli. Kemudian nanti ada salam. Ada banyak banget kalau udah saya sebutin semuanya, tapi nggak usah dicatat ya ntar. Ya kalau misalkan mau dicatat ntar aja gitu. Biar saya gak ngulang nggak lama gitu. Ada baik, ada salam. Dengerin aja, salam. Salam itu dia akad pesan memesan. Kalau sekarang apa ya? Pesan-pesan. Oh pesan. Pesan. Mengirimkan. Bukan pesan. Bukan kamu ini. Masalah jual beli misalkan. Kamu tukang sablon. Oh iya. Saya pesan ini itu apa di sini? Pesan kan emang? Wah booking men. Booking. Hah? Booking. Booking emang. Beda. Oh beda ya. Pesan apa ya? Apa ya bahasa Indonesia? Yes, pesan lah. Pesan, biasanya pesan. Nah itu kalau dalam fikih itu bahasanya salam. Akad salam. Misalkan nih, PO, pre-order. Biasanya kan gitu kan. Pesen dulu kan gitu. Iya. Misalkan ada yang jual apa namanya biasa buat kue, misalkan kue ulang tahun. Kamu bilang, saya pesen kue yang modelnya begini, ntar dibuatin. Nah gitu namanya pesan, salam. Oh Ya. maksudnya kayaknya yang dulu ya. Nah gitu. Pokoknya antara transaksi antar ada rohen. Rohen itu dia gadai, hukum gadai. Kemudian ada ijaroh. Ijaroh itu hukum sewa menyewa. Ada i'aroh. I'aroh itu hukum pinjam meminjam. Tuh. Terus ada hukum wakalah, mewakilkan. Ada banyak sih sebenarnya. Walawah Ya itu salah juga satunya ya. Walawah juga ya. Apaan? Walawah. Walawah itu apa? Ini kalau buyu termasuk buyu juga nanti. Yang apa tuh? Buyu walawah. Walawah termasuk apa? sih? Walawah itu apa? Bukannya ada di kajian ini juga ya muamalah. Wilayah. Apaan? Apa ya? Saya lupa tadi bahasa Istilahnya. Nah itu ya gitu ya. Itu biasanya gitu. Dia masih banyak lagi. Kemudian dalam bab nikah itu nanti membahas seputar nikah ya. Di situ ada nanti sodak, ada mahar, kemudian ada syarat-syarat nikah, muharramatun nikah. Muharramatun nikah itu orang-orang yang haram untuk dinikah atau mahram istilahnya itu ya. Terus kemudian nanti yang berhubungan dengan nikah ada tolak, ada khulu. Khulu itu mengajukan cerai gitu ya. Ada pelanggaran-pelanggaran dari rumah tangga, misalkan hukum dihar. Nah gitu hukum dihar. Ada Dihar apa? Dihar itu ya kalau sekarang mah kayaknya nggak terlalu dipentingin, tapi padahal penting banget ya. Apa sih itu dihar? Dihar ya. Dihar itu seorang laki-laki menyamakan istrinya dengan ibunya. Dia ucapan gitu. Kamu seperti ibuku, kamu cantik seperti ibumu. Oh, Nah, itu dihar perbuatannya itu. juga sama kayak ibuku juga. Dari segi wajah, dari sisi apa namanya ya, fisik, menyamakan secara fisik. Nah, itu nanti ada kena hukuman kalau seperti itu. Oh, nggak boleh. Ada sumpah ila. Nah, ada juga sumpah ila. Sumpah ila itu dia seorang perempuan, seorang laki-laki bilang, saya nggak mau jima kamu, saya nggak mau mengumpul apa namanya hubungan suami istri sama kamu. Itu hukum ila namanya. Kalau seperti itu nanti juga ada hukumannya kalau dalam Islam. Nah, itu dalam fikih di nikah ya, muamalah yang nikah. Kemudian ada jinayah. Jinayah itu nanti ada al-qatlu, bahasannya ada pembunuhan. Atau ada ajarhu. Jarhu itu melukai. Ada daf'ul isol. Apa namanya dia itu bukan apa sih namanya? Begal. Oh, gitu. Nah, ya gitulah. Ya banyak lah. Kalau muamalah bahasanya luas banget gitu ya. Nah, itu. Itu kalau di dalam
kajian kitab. Dalam fikih kitab fikih itu isinya ya seperti itu, bab-bab itu gitu ya. Kitab fikih. Dalam kitab. Kajian di dalam kitab fikih tentang muamalah ada 3. Pertama bahas tentang buyu, kedua tentang nikah, ketiga tentang jinayah, sampai 3 doang Ustaz ya? Iya, itu rumpahnya di situ. Nah itu fikih kalau di buku fikih kitab-kitab klasik itu udah bahasannya itu pasti itu kalau fikih ada situ. Nah sekarang kita bahas kontemporer sekarang. Kontemporer itu kan bahasanya kekinian ya, modern atau kekinian, ya kan? Kekinian yang kita bahasanya. Iya. Fikih tentang kekinian ya. Fikih tentang kekinian. Makanya fikih kontemporer itu hasil ijtihad terhadap masalah hukum Islam yang terjadi pada masa kekinian. Right now. Itu bahas secara istilah. Secara istilah. Iya, kurang lebih seperti itu. Istilahnya apa sih? Hasil ijtihad terhadap masalah hukum Islam. Ijtihad Alhamdulillah. dalam hukum Islam Yang terjadi pada masa kekinian. Right now. masa kekinian. Iya, ya bahasanya itu. Masa kekinian itu maksudnya gini, kan gini. Zaman itu kan semakin berkembang dan semakin modern kan gitu. Artinya zaman dulu itu nggak ada, sekarang sudah ada. Itu maksudnya. Permasalahan yang dulu belum pernah ada gitu ya, yang zaman dulu belum pernah dibahas oleh ulama, sekarang ada. Gitu. Paham ya? Nah, makanya nih butuh ijtihad atau butuh solusi supaya perkara yang baru ini bisa dihukumi sesuai syariat. Bisa dipecahkan masalahnya. Bisa ada hukumnya, ini boleh atau tidak gitu. Kalau zaman dahulu kayak misalkan tadi itu saya bilang tuh di bab itu kan semuanya ada. Misalkan ijarah gitu. Tapi permasalahan di dalam ijarah itu. Misalkan gini lah. Sekarang misalkan hukum gadai. Menggadaikan sertifikat, gimana hukumnya? Itu kan belum ada zaman dulu, ya kan? Itu kan masalah-masalah baru kekinian. Kalau zaman dulu gadai ya sesuatu yang bisa langsung dijual, bisa berharga kalau gitu maksudnya ya. Mas enggak dulu mah ada sertifikat kan gitu. Dulu ada sertifikat tanah, enggak ada. Zaman lama dulu enggak ada sertifikat gitu. Kalau mau menggadai ya biasanya kasih kambing gitu ya. Kasih barang, iyalah kasih barang, langsung barang. Ya, tapi kan kalau sertifikat gimana kan nggak ada dulu. Nah, cuma hanya selembar kertas kan gitu. Nah, kemudian dikaji. Sekarang tuh gimana? Nah, biasanya itu dia hukum kontemporer itu biasanya bisa diterapkan dengan kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, jadi ulama dahulu itu sebenarnya udah luar biasa. Dia menetapkan sebuah hukum itu benar-benar bisa diaktualisasikan di generasi ke generasi. Itu hebatnya ulama dulu. Detail banget ya satu-satunya. Jadi dia itu punya, ya tadi itu kaidah. Nah, dia itu membuat kaidah yang bisa diaktualisasikan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, contoh misalkan dalam hal rohen tadi itu, kenapa kok kita bisa menghukumi kalau sertifikat itu boleh? Sertifikat tanah boleh digadaikan kan gitu. Padahal hanya selembar kertas kan begitu kalau dilihat ya. Untuk kontemporernya ini tadi. Contohnya kenapa sertifikat boleh digadaikan gitu. Sertifikat itu kan hal yang baru, kekinian lah bahasanya ya. Zaman dulu nggak ada. Itu udah termasuk kategori kontemporer sertifikat itu. Alasannya kenapa? Itu masih bisa dikaji, maksudnya bisa digali dari kaidah ulama terdahulu. Nah, kaidah yang dibuat oleh ulama terdahulu. Masih bisa dikaji dengan ya dari ulama terdahulu. Yang mana
konsep dari barang yang bisa dirohunkan, ya, marhun istilahnya. Marhun itu sesuatu yang digadai, konsepnya itu yang penting mutamawal, bisa bernilai uang, kemarin itu mutamawal gitu. Nah, dari bahasa mutamawal itu kan bisa diterapkan sampai zaman sekarang, paham nggak? Iya. Kalau dulu mutamawal itu kan sesuatu yang bernilai harga, ya kan, bernilai uang. Kalau zaman dulu ya paling barang-barang doang ya. Mutamawal itu zaman dulu hanya barang. Karena yang bisa dijual ya barang-barang. Ya. Tapi untuk sekarang ini itu kan berbeda. Yang dijual itu tidak hanya sesuatu yang benda-benda yang kelihatan bisa kita manfaatkan langsung, itu kan enggak, ya kan? Sekarang ada surat, istilahnya surat berharga. Surat berharga itu kan bisa dijual mahal, apalagi ya. Ya kayak sertifikat tanah. Ya kan? Kalau udah punya sertifikat tanah kan otomatis udah punya. Kan gitu. Sertifikat tanah itu berharga. Paham ya? Nah, gitu. Artinya dalam menghukumi problematika kekinian atau masalah-masalah kekinian itu kadang masih bisa dikaji dari ya kaidah-kaidah ulama-ulama terdahulu gitu ya. Kalau misalkan sudah benar-benar nggak ada kaidahnya, biasanya ulama-ulama kekinian ini, yang istilah ulama muasir ini, mereka ijtihad, ya, menggali hukumnya. Kadang sampai membuat istilah sendiri. Nah gitu. Asuransi emang dulu ada emang? Nggak ada asuransi. Zaman sekarang ini. Asuransi itu sekarang asuransi itu ada istilahnya sendiri gitu, dalam kajian fikih kontemporer ada istilahnya sendiri. Itu akad apa ya? Akdu takmin istilahnya. Nah, gitu. Kata amin asuransi kan itu. Terus apa lagi ya? Tahu asuransi ya? Kayak BPJS itu kan termasuk asuransi ya? Iya. Nah, kayak gitu. Itu udah. Nah, itu mereka buat istilah sendiri. Gitu. Atau zakat profesi, kan ada zakat profesi ya. Ya itu juga dibahas juga itu. Nah, artinya kan zaman dulu kan nggak ada pajak profesi kan. Nah, sekarang diijtihadi lagi dan bikin istilah sendiri gitu. Gitu ya. Sekarang ada uang kripto, pokoknya banyak banget lah ya. Dulu kan nggak ada gitu. Jadi ini kajian fikih kontemporer itu seperti itu. Jadi fikih kontemporer itu membahas tentang masalah-masalah kekinian. Nah, jadi zaman itu semakin berkembang, masalah-masalah yang ada di dalamnya juga pasti semakin kompleks gitu ya. Yang zaman dulu nggak ada, zaman ulama dahulu nggak ada, sekarang ada. Nah, gitu. Makanya kalau fikih kontemporer itu kajian menyelesaikan masalah atau menghukumi masalah-masalah yang terjadi saat ini. Gitu ya. Dan itu tadi saya bilang bisa dicarikan solusi atau bisa diambil hukumnya itu dari meninjau kaidah ulama terdahulu itu, ataupun misalkan kalau memang nggak ada, baru ulama-ulama zaman sekarang itu biasanya mereka berijtihad. Kadang sampai membuat istilah tersendiri karena zaman dulu nggak ada. Gitu ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Alhamdulillah. Detail juga ya berarti ya. Detail juga ya, masalah tentang kontemporer ini sangat detail banget ya. Wah, luar biasa. Sangat vital banget ya. Kalau mungkin kalau ada kontemporer mungkin udah bahaya kali saatnya. Hah? Udah bahaya kali kalau ada tentang penjelasan tentang kontemporer. Iya. Makanya sekarang itu ulama-ulama mereka sangat responsif. Tahu responsif ya? Jadi mereka itu kalau ada masalah kekinian udah pasti langsung merespon gitu. Itu responsif. Langsung turun tangan ya bahasanya. Amanah. Makanya kalau pengen lihat hukum-hukum sekarang ini hukumnya gimana gitu ya, itu ya lihat karangan ulama-ulama zaman sekarang aja gitu. Pasti itu ada istilah-istilah sekarang, istilah-istilah kekinian gitu ya. Kayak tadi itu asuransi, itu ya ada bahasannya. Zakat profesi. Terus apa lagi? Ya banyak lah sebenarnya.
banyak banget gitu. Tapi ya harus gini, kita tuh kalau mau mengkaji hukum fikih kontemporer itu harus ada dasar fikih. Fikih enggak masih gini. Kamu bisa kamu mau mendalami fikih kontemporer itu harus memahami fikihnya ulama salaf lah bahasanya gitu. Kamu udah harus paham hukum-hukum fikih ala kitab-kitab klasik gitu. Kalau sudah benar-benar dikaji, udah paham kitab-kitab klasik dan pelajari gitu ya konsep-konsepnya, nah ntar kamu nggak kesulitan gitu. Harus memahami dulu ya. Harus paham. Misalkan gini, dalam akad jual beli, misalkan jual beli itu yang pertama harus ada konsepnya, harus ada sigot itu ucapannya, harus ada serah terima atau takobut, istilahnya harus serah terima atau takobut harus serah terima. Kemudian barangnya harus musyahadah, bisa dilihat gitu ya, harus musyahadah, tidak ada gharar, tidak ada penipuan dan seterusnya. Itu konsep-konsep fikih klasik gitu. Nah, ini harus benar-benar paham. Kalau nggak paham ya nanti ya bingung. Bingung gitu. Jadi sebelum kamu masuk ke bahas fikih kontemporer ya fikih dasar atau fikih klasik ini harus tahu dulu ya konsep dasarnya gitu. Karena nanti setiap bab itu pasti ada prinsipnya. Nah, dalam rohen itu prinsipnya gimana, dalam menggadai itu prinsipnya gimana, itu ada bahasannya sendiri gitu. Ya iyalah ya iya, dalam ijarah, dalam sewa penyewa itu gimana, nah itu ada prinsipnya. Barang yang disewa harus begini itu kan sudah ditentukan oleh ulama dahulu, sudah ditetapkan gitu maksudnya. Ya kurang lebih seperti itu. Artinya kita belajar itu tidak instan. Gak bisa instan. Prosesnya. Wah, apalagi hukum fikih, mendalami hukum fikih itu nggak cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun, berpuluh-puluh tahun. Bahkan iya. Dan itu juga harus benar-benar fokus dan intens belajarnya. Nggak segampang itu ya. Iya iyalah. Belajar tentang ilmu fikih itu ya. Saya aja mondok 9A, mondok beneran ya. Kalau saya ngitung, saya mondok beneran itu cuma 7 tahun. Sebelumnya saya mondok 3 tahun, tapi udah saya anggap nggak mondok karena ya mondok plus modern kan, ada sekolah. Jadi saya nggak terlalu mempentingin pelajaran pondok. Jadi saya keluar dari pondok MTS itu nggak bisa apa-apa. Saya jujur aja nggak bisa apa-apa, nggak dapat apa-apa lah gitu. Dalam pelajaran kitabnya nggak dapat apa-apa. Makanya pas waktu keluar dari MTS 3 tahun mondok ya, saya masuk di Sarang itu, di pondok Sarang. Saya keterima di tes gitu kan, keterimanya di kelas paling dasar. Ya tapi saya bersyukur banget gitu, bisa masuk di kelas dasar itu benar-benar saya dari awal belajar. Itu dari benar-benar paling dasar. Ya alhamdulillah. Berarti yang B ya saja. Yang saya nanti kalau kamu udah udah kamu print di stabilo, punya stabilo kan? Iya. Jadi sebenarnya kamu tuh jangan yang ngeprint 2. Oh iya. Kamu 1, saya 1 gitu. Iya. Poin A udah selesai stabilo, poin B belum, jangan. Nah, ini kan berarti kita baru bahas tentang fikih muamalah dan muamalah kontemporer kan, baru A. Konsep dasar fikih kontemporer kan belum. Kaidah-kaidah fikih muamalah juga belum. Nah itu nanti dulu. Bahasan besok aja ya. Besok libur. Oh ya. Iya. Ya kan pertemuannya libur. Iya. Malam Rebu berarti. Kalau nggak sore yang jatuh gimana? Saya ada jam Jam apa? ini apa namanya?
Sorogan sama anak-anak. Soalnya dari jam berapa sampai jam berapa? Bisa asar. Bisa tasar. Bisa sholat asar. Habis sholat asar itu biasanya waktu santai sih sebenarnya. Iya nggak cuma santai, maksudnya ada kalau ada masalah-masalah ya aktivitas pribadi lah. Ya kan kita juga harus butuh ketenangan itu kesini nih. Saya itu masih ya kalau ada waktu kosong masih kurang banget saya mutolaahnya, masih kurang. Sangat-sangat kurang itu. Iya. Makanya saya memanfaatkan waktu bener-bener ada waktu senggang nggak ngapa-ngapain, nggak ada tugas, udah saya mutolaah. Karena kalau dulu di pondok, waduh enak banget, nikmat banget gitu ya. Hidup itu cuma ngaji, pulang ngaji ntar mutolaah sambil ngopi, udah gitu, nggak ada tuntutan apa-apa. Sekarang kan udah beda ya, ada dituntut ngajar, bikin ini, bikin itu. Nilai anak, ngawasin santri, ngawasin bocah. Jadi waktu buat mutolaah itu udah terpangkas. Dah gitu ya, Allah alam shawab. Semoga pertemuan ini menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Allah alamin. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan pemahaman kita terutama tentang ajaran Islam sehingga kita bisa mengamalkan Islam dengan sesuai ajaran salafus saleh. Ala hadiniyah wa lakum tisalahi wa la tatim muslim Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.